Oke, kali ini kita akan membahas mengenai konsep perancangan tampilan di materi interaksi manusia dan komputer. Jika sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai human factor, bagaimana faktor manusia itu mempengaruhi dalam penerimaan sebuah tampilan, terkait dengan penggunaan panca indera, kemudian konsep dari warna, pencahayaan, dan seterusnya. Begitu pula dengan pemilihan ragam dialog. Pada akhirnya, kita akan membahas mengenai konsep perancangan tampilan itu sendiri. Yang hal ini juga masih ada keterkaitannya dengan faktor ergonomi yang kemarin sudah kita bahas, begitu. Oke, untuk pembahasan pertama, ya, cinta pada pandangan pertama. Ya tidak bisa dipungkiri gitu ya, sebuah antarmuka itu adalah penjembatan antara user dengan sebuah sistem, dengan sebuah aplikasi yang ada di dalam sebuah mesin begitu, yang berarti sebuah antarmuka dibangun dengan begitu, ya bisa kita katakan mungkin cantik, menarik, dan detail, yang pada akhirnya tujuannya adalah membuat pengguna itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena ketika sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, jelas pengguna akan merasa tertarik menggunakan sebuah sistem. Melalui apa ya? Melalui antarmuka tadi. Yang kedua adalah memahami selera umum. Nah, di sini hal ini perlu menjadi pertimbangan begitu, karena sebuah produk yang ditujukan untuk pengguna secara umum pada akhirnya, ya, sebelum membuat atau sebelum merancang, paling tidak kita tahu bagaimana sih selera umum saat ini, karena itu akan mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap sebuah aplikasi atau sebuah produk. Yang ketiga adalah terdokumentasi, bahwa ketika merancang sebuah antarmuka, maka dokumentasi yang bagus menjadi sebuah pertimbangan begitu, karena pada akhirnya antarmuka tidak akan stuck di situ saja, tetapi juga akan mengalami perkembangan, yang berarti dalam proses perkembangan itu tidak dimulai dari awal, tetapi dari terakhir tadi itu yang akan dikembangkan. Maka dokumentasi yang baik akan membantu proses perkembangan sebuah antarmuka. Nah, yang keempat, ingat bahwa program, aplikasi, sistem atau apapun itu yang akan menggunakan adalah orang lain, sehingga tanamkan gitu. Tanamkan ketika membuat sebuah rancangan antarmuka, tanamkan bahwa ini akan dipakai oleh orang lain, sehingga orang lain nanti akan berpikir seperti apa pada rancangan yang kita buat tadi. Jangan sampai kita mengedepankan ego sendiri, idealisme sendiri untuk membuat sebuah program, untuk membuat sebuah antarmuka, untuk membuat sebuah desain. Karena pada akhirnya yang akan menggunakan nanti adalah orang lain, ya kurang lebih begitu. Oke, tipe interface mengalami perkembangan pada 1980-an. Interface itu bentuknya ya terbatas, comment prompt, kemudian GUI yang standar, sederhana begitu, yang berarti pada masa-masa itu ya hanya orang-orang tertentu saja yang akan bisa mengakses sebuah produk, sebuah komputer misalkan. Karena melalui komen ada hal-hal yang perlu kita ingat, perintah-perintahnya perlu kita ingat dan kemudian dijalankan. Ya, pada akhirnya tidak semua orang bisa mengakses itu. Lalu kemudian di tahun 1990-an antarmuka mengalami perkembangan. Tidak lagi hanya sebatas komen prompt dan GUI sederhana, tetapi sudah mulai ada multimedia di situ, ada virtual reality-nya, ada webnya, ada speech recognition-nya, mungkin ada dengan menggunakan speech, dengan pen, gesture, touch, dan seterusnya. Yang berarti piranti inputnya itu tidak terbatas pada task atau perintah sederhana saja, tetapi banyak hal. Nah, di tahun 1990-an
hal-hal seperti itu interface-nya sudah mengalami perkembangan. Lalu di tahun 2000-an, segala sesuatu tidak lagi stuck atau tidak lagi fix, tetapi sudah mengalami mobilitas. Maka ya aplikasi mobile sudah mulai gitu menjamur, sudah mulai ada dan kemudian memang sudah mulai berkembang karena segala sesuatu yang sifatnya stuck fix tadi pada akhirnya akan mengungkung user untuk berdiam di satu tempat dan kemudian tidak bisa melakukan yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ya, dalam sebuah perancangan antarmuka ada dua pendekatan. Yang pertama adalah special purpose software. Uh, Software yang kemudian dirancang dengan pendekatan spesial dan general purpose software. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah special purpose software. Nah, namanya juga special purpose software begitu ya. Maka di sini software ini dibuat dengan tujuan khusus untuk orang-orang khusus, untuk orang-orang tertentu. Sehingga di sini penggunanya ya tertentu saja. Penggunanya dapat dipetakan gitu, dapat dibatasi seperti itu karena penggunanya tertentu saja. Misalkan saja adalah aplikasi games. Aplikasi games edukasi untuk anak-anak usia misalkan 4 sampai dengan 6 tahun. Nah, ketika sudah tahu seperti itu ya kita akan tahu begitu. Ini yang pakai siapa? Penggunanya tertentu saja atau aplikasi layanan catatan sipil. Aplikasi itu akan digunakan oleh orang-orang tertentu, oleh pegawai catatan sipil saja. Selain dari itu tidak bisa menggunakan karena nggak nyambung. Nah, sehingga ketika seperti itu, pada akhirnya user dapat diperkirakan siapa sih yang nantinya pakai. Kalau ini games tadi, games edukasi untuk anak 4 sampai dengan 6 tahun, maka ya memang hanya anak-anak pada usia itu yang akan menggunakan. Maka gamesnya akan dirancang dengan cara seperti ini, kemudian alurnya seperti ini. Kenapa? Kenapa harus tertentu ya? Ya supaya bisa diterima oleh anak 4 sampai 6 tahun tadi. Jangan sampai terlalu banyak teks, akan membingungkan. Anak-anak usia segitu mungkin tidak suka membaca atau malah belum bisa membaca gitu ya. Kemudian tadi aplikasi untuk dinas atau catatan sipil begitu. Maka siapa sih pegawainya yang ada di situ? Usia berapa? Kemudian tingkat pendidikannya seperti apa? Ini nanti akan digunakan untuk apa dan seterusnya. User dapat diperkirakan, kinerjanya juga dapat dilihat, dapat diperkirakan. Sehingga ketika seperti itu, maka di sini sebuah antarmuka itu dibangun dengan pendekatan user-centered design. Karena sudah jelas siapa penggunanya, kemudian nanti akan digunakan seperti apa, dengan device apa, kemudian pengguna tertentu tadi, gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya adalah user design approach. Nah, di sini menggunakan pendekatan user, melibatkan user. Melibatkan di sini bukan berarti ketika mendesain sesuatu kemudian usernya harus ada di situ, kemudian ditanya terus dan langsung ada feedback dirancang nanya tidak seperti itu juga. Di sini user design approach berarti pendekatannya melalui kebiasaan user. User ini biasanya bagaimana sih? User membutuhkan apa sih? Nah, di sini persona user juga kemudian dipotret. Nah, sehingga sebuah software yang dirancang untuk kebutuhan khusus ini sudah jelas. Penggunanya sudah jelas, nanti kebutuhannya seperti apa, apakah memerlukan aksesibilitas yang khusus atau ya memang ini digunakan untuk orang-orang normal misalkan seperti itu. Ini sudah jelas. Ya, ada batasan-batasan tertentu, ada awal dan akhir tadi misalkan dari sisi usia, kemudian kalau itu aplikasi-aplikasi tertentu ya yang menggunakan hanya orang-orang atau pegawai-pegawai pada instansi tersebut. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, yang selanjutnya adalah general purpose software. Namanya juga general, sehingga software di sini dibuat dengan tujuan yang lebih umum. Karena tujuannya bersifat umum, maka usernya juga umum. Ketika usernya umum, maka berbagai kalangan akan bisa mengakses aplikasi tersebut. Misalkan saja
Oke, aplikasi Office, misalkan seperti itu, minimal anak SD sepertinya sudah bisa mengakses Office ya. Sampai dengan ya kalau mungkin dosen gitu sampai dengan usia 70-an mungkin masih bisa mengakses gitu. Yang berarti di sini penggunanya umum, tidak terbatas usia. Kemudian mungkin tidak terbatas pendidikan karena bisa jadi uh, yang tadi anak SD ya sudah bisa mengakses gitu kan. Sehingga di sini usernya umum, semuanya bisa mengakses. Maka ketika tadi usernya umum, di sini ada unsur dalam tanda petik pemaksaan. Nah, ketika sebuah aplikasi tadi sifatnya adalah umum, general, maka ada pemaksaan di situ. Mau nggak mau kita akan menggunakan fungsi itu. Mau tidak mau kita akan menggunakan tools itu. Ada copy, ada kontrol C, yaitu untuk copy gitu kan. Kemudian apalagi delete ya tools-toolsnya itu ya kita bisa gunakan, atau untuk aplikasi yang lain misalkan aplikasi apa yang bisa dipakai, aplikasi Gojek sepertinya anak-anak SD juga sudah bisa pakai gitu ya, maka di situ ya sifatnya umum gitu. Fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya sudah disediakan secara secara apa ya, pemaksaan dalam tanda petik oleh penyedia layanan gitu. Yang selanjutnya, meskipun itu dipaksa dan sifatnya umum, tetapi user masih bisa melakukan customization. Kenapa ada customization di situ gitu kan? Nah, ini pada akhirnya membantu user untuk apa ya? Membuat kita nyaman ketika menggunakan sebuah software yang sifatnya umum tadi. Meskipun ini sifatnya umum, tapi saya mencoba untuk membuat sesuai dengan ini gue banget, sesuai dengan preferensi saya, sesuai dengan kebutuhan saya. Karena di sini ada fitur yang kemudian membuat saya dengan bebas untuk mengcustomize tampilan ini sesuai dengan kebutuhan saya, misalkan seperti itu. Yang pada akhirnya pada sebuah software dengan tujuan umum itu jauh lebih bebas begitu ya, jauh lebih bebas karena penggunanya tidak terdefinisi, penggunanya itu sungguh range-nya sangat panjang, yang pada akhirnya ketika itu sifatnya umum ya sebaiknya ditambahkan sebuah fitur yang memudahkan pengguna untuk mengakses atau memanfaatkan aplikasi tersebut. Nah, oke. Selanjutnya akan kita bahas pada part kedua. Terima kasih.